Cengkeraman perawat itu menyakitkan. Diam-diam dia menyelipkan kertas kusut ke tanganku. Jangan pulang. Suamimu menukar obatmu dengan racun. Tepat saat tubuhku menghantam lantai dingin, aku melihat suamiku datang membawa surat rumah sakit jiwa. Ternyata, pria yang kucintai itu sedang. Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Bau karbol bercampur aroma obat yang khas langsung menusuk hidungku begitu aku duduk di kursi tunggu besi yang dingin itu. Kepalaku rasanya berat, seperti ada batu besar yang menindih ubun-ubun. Pandanganku berkunang-kunang, membuat lampu neon putih di lorong rumah sakit Harapan Bunda ini terlihat berpendar menyakitkan dengan ekor cahaya panjang. Ibu Sekar, duduk dulu ya. Saya ambilkan air, kata seorang ibu-ibu di sebelahku yang tidak kuberikan perhatian penuh. Aku hanya mengangguk lemah. Sudah 3 bulan aku seperti ini. Dokter bilang aku stres berat, depresi pasca keguguran, atau entahlah istilah medis apalagi yang mereka pakai. Tapi rasanya aneh. Tubuhku rasanya bukan milikku lagi. Tanganku sering gemetar sendiri, dan kakiku lemas seolah tulang-tulangnya dilolosi satu persatu. Biasanya, Radit, suamiku, selalu menemani. Dia suami siaga. Dia yang selalu menyetir, menggandeng tanganku, bahkan membayarkan semua biaya pengobatan. Radit adalah pilar hidupku. Atau setidaknya, itulah yang selalu dibilang ibu mertuaku, Bu Murni. Kamu itu beruntung, Sekar. Suami ganteng, mapan, sabar ngurus istri sakit-sakitan kayak kamu. Coba kalau laki-laki lain, sudah ditinggal kamu. Kata-kata Bu Murni terngiang lagi di telingaku, membuat dadaku sesak. Hari ini Radit tidak bisa menemani sampai ke depan loket farmasi. Dia hanya menurunkanku di lobi, bilang ada telepon penting dari klien, lalu memintaku menunggu di farmasi untuk menebus obat rutin, obat penenang dan vitamin saraf, katanya. Mataku tertuju pada loket farmasi nomor 3. Di sana ada seorang perawat berseragam putih dengan nametak Susanti. Perawat ini terkenal di kalangan pasien RS Harapan Bunda. Bukan karena ramahnya, tapi karena judesnya minta ampun. Lihat saja sekarang, dia sedang memarahi seorang bapak tua yang salah menyerahkan kertas antrean. Pak, saya sudah bilang dari tadi, ini bukan loket BPJS. Bapak dengar nggak sih? Baca tulisan di atas itu. Jalur umum. Sana, pindah ke loket 5. Suaranya melengking, membuat bapak tua itu menciut dan buru-buru pergi. Aku menelan ludah. Tenggorokanku kering. Aku takut kalau giliranku tiba, aku akan dimarahi juga karena jalanku yang lambat. Nomor antrean 105. Itu nomorku. Suara pengeras suara terdengar cempreng. Aku berusaha berdiri. Lututku goyah. Dunia serasa miring ke kiri. Aku berpegangan pada sandaran kursi sejenak, menarik napas panjang, lalu menyeret langkah menuju loket 3. Susanti menatapku. Matanya tajam, tidak ada senyum sama sekali. Alisnya menukik tajam seolah keberadaanku saja sudah membuatnya kesal. Ibu Sekar? Tanyanya ketus. Iya, Sus. Jawabku lirih. Mana resepnya? Jangan lama-lama, antrean panjang, sergahnya. Aku merogoh tas dengan tangan gemetar, menyerahkan kertas resep dari Dr. Hendra. Susanti menyambar kertas itu dengan kasar. Dia membalik badan, mengambil beberapa botol obat dari rak di belakangnya, lalu mengetik sesuatu di komputer dengan hentakan jari yang keras. Tak. Bunyinya seperti palu hakim yang sedang memvonis hukuman. Aku hanya ingin cepat pulang. Aku ingin tidur. Obat yang diberikan Radit tadi pagi sebelum berangkat rasanya membuat mataku lengket sekali. Susanti kembali berbalik menghadapku. Wajahnya masih sama, datar dan dingin. Dia meletakkan kantong plastik obat di meja marmer loket. Ini obatnya. Diminum sesuai aturan. Jangan sampai salah, nanti malah lewat, katanya dengan nada sinis yang aneh. Aku mengulurkan tangan hendak mengambil kantong itu, tapi tiba-tiba tangan Susanti bergerak cepat. Bukannya memberikan kantong obat, tangan Susanti justru menyambar pergelangan tanganku. Cengkeramannya kuat sekali, bahkan kukunya sedikit menancap di kulitku yang tipis. Sakit, Sus. Aku meringis,
Kaget. Mata kami bertemu. Dan di detik itu, aku melihat sesuatu yang berbeda. Kilatan judes dan galak di matanya lenyap selama sepersekian detik, digantikan oleh tatapan teror yang mendesak. Matanya membelalak sedikit, menatap lurus ke manik mataku, seolah berusaha mengirim sinyal darurat tanpa suara. Mulutnya bergerak, tanpa suara, membentuk satu kata, baca. Dengan gerakan tangan yang sangat cepat dan terlatih, seolah dia pesulap jalanan, dia menyelipkan secari kertas kecil yang sudah diremas-remas ke telapak tanganku yang sedang dia cengkeram. Udah sana, jangan bengong di sini. Pasien lain nunggu. Bentaknya tiba-tiba, suaranya kembali keras dan galak. Dia melepaskan tanganku dengan kasar, seolah jijik menyentuhku. Jantungku berdegup kencang karena kaget dibentak. Orang-orang di belakangku mulai berbisik-bisik, menggunjingkan betapa kasarnya perawat itu. Tapi tanganku secara refleks menggenggam erat kertas kecil itu, menyembunyikannya di balik lengan bajuku yang panjang. Aku mengambil obat dengan tangan kiri, lalu berjalan tertatih menjauhi loket. Kakiku gemetar bukan main. Apa tadi itu? Kenapa dia memberikan kertas diam-diam? Aku mencari tempat yang agak sepi. Aku berjalan menuju lorong, menuju toilet difabel yang jarang dilewati orang. Di sana, dengan punggung bersandar pada dinding dingin, aku membuka kepalan tanganku. Kertas itu adalah potongan kertas resep bekas. Tulisannya ditulis dengan pena tinta hitam, terburu-buru, coretannya tebal dan menekan, menandakan penulisnya sedang panik atau marah. Aku membacanya. Jangan pulang ke rumah. Obatmu ditukar. Mereka mau bikin kamu mati pelan-pelan atau gila. Pura-pura kejang di lantai sekarang juga. Tepat 5 menit lagi mereka datang bawa surat rujukan RS. Jatuhkan dirimu sekarang. Duniaku berhenti berputar. Apa ini? Lelucon? Prank? Obatmu ditukar. Pikiranku langsung melayang pada rutinitas malamku. Radit yang selalu menyeduhkan teh herbal sebelum tidur. Minum ini sayang, biar rileks, katanya. Lalu Bu Murni yang selalu memaksaku meminum vitamin kapsul berwarna merah yang katanya mahal dan impor dari luar negeri. Setiap kali habis minum itu, aku bukan merasa sehat, tapi merasa seperti mayat hidup. Lumpuh tapi sadar. Sering melihat bayangan yang tidak ada. Mereka mau bikin kamu gila. Aku ingat percakapan samar-samar yang kudengar minggu lalu saat aku setengah sadar di kamar. Suara Radit. Iya, MA. Sebentar lagi. Sabar. Kalau sekarang terlalu mencurigakan. Keringat dingin mengucur deras di punggungku. Napasku memburu. Logikaku berperang. Bagaimana kalau perawat itu bohong? Bagaimana kalau ini cuma orang iseng? Tapi tatapan matanya tadi, cengkeraman tangannya yang menyakitkan, itu bukan iseng. Itu peringatan. Aku melirik jam tangan. Sudah 3 menit sejak aku meninggalkan loket. Kalau tulisan ini benar, berarti Radit dan Bu Murni akan muncul 2 menit lagi. Membawa surat rujukan rumah sakit jiwa? Untuk apa? Warisan Bapak. Tiba-tiba potongan puzzle itu terhubung. Warisan Bapak cair bulan depan, saat usia pernikahanku genap 5 tahun. Syaratnya, aku harus sehat mental untuk tanda tangan pencairan. Jika aku dinyatakan tidak cakap hukum atau gila, hak wali jatuh ke suami. Tubuhku menggigil hebat. Kali ini bukan karena obat, tapi karena ketakutan yang murni. Aku harus memilih, pulang ke rumah dengan suami yang mungkin ingin membunuhku pelan-pelan, atau percaya pada perawat judes yang baru saja memberiku perintah gila. Aku melihat ke ujung lorong. Pintu kaca otomatis lobi utama terbuka. Dari kejauhan, aku melihat sosok yang sangat tak kenal. Radit. Dan di sebelahnya, Bu Murni. Mereka berjalan tergesa-gesa. Wajah mereka terlihat tegang, tapi bukan tegang karena khawatir. Itu wajah orang yang sedang memburu sesuatu. Dan di tangan Radit, ada sebuah map merah. Map yang sama persis dengan yang biasa dipakai untuk dokumen rujukan medis. Perawat itu benar. Aku tidak punya waktu berpikir lagi. Aku memejamkan mata, menahan napas, dan membiarkan tubuhku jatuh. Bruk. Tolong. Ada yang pingsan. Teriakan seseorang terdengar jauh. Aku berbaring di lantai keramik yang dingin, memejamkan mata rapat-rapat. Sesuai instruksi di kertas, aku mulai mengejangkan tubuhku.
menghentak-hentakan kaki dan tangan secara tidak beraturan. Awalnya aku merasa konyol, tapi rasa takut membuat aktingku terasa sangat nyata. Gigiku gemeletup. Air liurku biarkan menetes sedikit dari sudut bibir. Minggir, minggir, beri jalan. Suara langkah kaki berlari mendekat. Aroma parfum yang tajam tercium. Itu bukan parfum Radit. Itu parfum murah yang menyengat. Kejang. Pasien kejang. Jangan dikerubungi. Butuh oksigen. Itu suara Susanti. Suaranya terdengar panik dan profesional. Sangat berbeda dengan nada judesnya di loket tadi. Aku merasakan tangan seseorang mengangkat kepalaku, menyelipkan bantal, atau mungkin tas, di bawahnya. Bu Sekar. Bu Sekar. Ibu dengar saya? Susanti menepuk pipiku agak keras. Aku tetap memejamkan mata, terus menghentakkan badan. Ini gawat. Reaksi obat. Bawa ke ruang tindakan khusus. Sekarang. Satpam, bantu angkat. Jangan ada yang masuk kecuali petugas medis. Teriak Susanti. Aku merasa tubuhku diangkat ke atas brankar, tandu dorong. Roda brankar berdecit saat didorong dengan kecepatan tinggi. Minggir. Darurat. Di tengah keriuhan itu, sayup-sayup aku mendengar suara yang paling kutakuti. Istri saya. Itu istri saya. Sekar. Suara Radit. Terdengar ngos-ngosan, seolah dia baru saja berlari. Brankar melambat sedikit. Maaf Pak, Ibu sedang kejang hebat. Bapak tunggu di luar administrasi. Suara Susanti terdengar tegas, menghalangi. Saya suaminya. Saya harus ikut. Dia memang sakit jiwa, suster. Saya bawa suratnya. Radit berteriak. Suaranya terdengar panik tapi ada nada memaksa yang kental. Sakit jiwa. Jantungku rasanya mau meledak. Dia benar-benar mengatakannya. Di depan umum. Di tengah lobi rumah sakit yang ramai. Dia memproklamirkan aku gila. Lihat ini. Suara Bu Murni menimpali, melengking tinggi. Menantu saya ini gila. Dia sering ngamuk. Makanya dia kejang-kejang begitu. Itu pasti karena dia telat minum obat penenangnya. Kami bawa surat rujukan dari Dr. Hendra. Dia harus langsung dibawa ke RSJ Bangun Jiwa sekarang juga. Jangan dirawat di sini, dia berbahaya. Aku merinding mendengar fitnah itu. Bu Murni, wanita yang selama ini kupanggil ibu, meneriakkan bahwa aku berbahaya. Padahal, semut pun tak pernah kubunuh. Ibu, Pak, tolong tenang, bentak Susanti. Saya tidak peduli surat apa yang Bapak bawa. Sekarang pasien dalam kondisi kritis fisik, bukan mental. Jantungnya tak cicar dia. Kalau dia mati di sini karena Bapak halangi jalan saya, Bapak mau tanggung jawab? Hah? Hening sejenak. Gertakan Susanti luar biasa efektif. Bawa masuk. Cepat, perintah Susanti pada petugas pendorong brankar. Roda kembali berputar kencang. Aku merasakan hembusan angin saat pintu IGD dibanting menutup di belakang kami, memisahkan aku dari suami dan mertua yang ternyata adalah monster. Suasana di dalam ruang tindakan khusus IGD itu hening, kontras dengan keriuhan di luar. Susanti segera mengunci pintu dari dalam. Suara klik kunci itu terdengar seperti musik terindah di telingaku. Sudah, bangun. Gak usah akting lagi, kata Susanti, suaranya kembali datar, tapi tidak lagi galak. Napasnya terdengar memburu. Aku membuka mata. Cahaya lampu sorot bedah menyilaukan mataku. Aku duduk dengan gemetar di tepi tempat tidur. Mbak Susanti. Suaraku parau. Terima kasih. Susanti tidak menggubris ucapan terima kasihku. Dia sibuk membuka lemari kaca obat, mengambil suntikan dan botol kecil berisi cairan bening. Dengar baik-baik. Kita nggak punya banyak waktu, katanya sambil menyedot cairan itu ke dalam suntikan. Suamimu dan ibunya ada di depan pintu IGD. Mereka lagi ribut sama satpam, memaksa masuk mau bawa kamu ke ambulans sewaan mereka yang udah nunggu di parkiran belakang. Kalau kamu masuk ambulans itu, tamat riwayatmu. Kamu nggak akan pernah keluar lagi dari RSJ itu. Aku menutup mulut, menahan isak tangis. Kenapa? Kenapa Mbak tolongin saya? Susanti berbalik, memegang lenganku, lalu menyuntikkan cairan itu ke bahuku.
Rasanya dingin dan perih. Ini nalosone campur vitamin B kompleks dosis tinggi. Buat netralisir obat tidur dan halusinogen yang ada di darahmu. Kamu nggak gila, Sekar? Kamu diracun pelan-pelan pakai benzodiazepin dosis tinggi campur jamur. Pantesan kamu sering halu. Susanti membuang suntikan bekas ke tempat sampah medis. Kenapa aku tolong? Karena aku dengar mereka ngobrol di kantin RS tadi pagi pas aku lagi sarapan. Mereka ketawa-tawa. Suamimu bilang, begitu Sekar masuk sel isolasi, kita tinggal tunggu sebulan, terus paksa dia tanda tangan pelimpahan aset. Gila. Aku punya hati nurani, Mbak. Aku nggak bisa biarin itu. Air mataku tumpah. Ternyata benar. Semuanya demi uang. 5 tahun pernikahan, semua perhatian, kasih sayang, semuanya palsu demi uang Bapak. Sekarang hapus air matamu. Jangan cengeng. Cengeng bikin kamu mati. Susanti melempar sebuah bungkusan kain hijau ke pangkuanku. Itu baju seragam oke, kamar operasi, cadangan punyaku. Pakai. Tutup rambutmu pakai nur secap. Pakai masker. Sepatumu tinggal di sini, pakai sendal karet RS ini. Aku bergerak cepat meski tanganku masih gemetar. Aku melepas blus batiku, menggantinya dengan setelan baju operasi berwarna hijau tua yang longgar. HP kamu mana? Tanya Susanti. Di tas? Jawabku sambil menunjuk tas tanganku di meja. Susanti mengambil tas itu. Tinggalin tasnya. Tinggalin HP-nya. Mereka bisa lacak GPS. Bawa uang cash aja kalau ada. KTP simpan di saku celana. Aku merogoh dompet, mengambil beberapa lembar uang ratusan ribu dan KTP, lalu menyelipkannya ke saku celana operasi. Terus saya kemana? Sus? Tanyaku bingung. Keluar lewat pintu belakang, jalur pembuangan limbah medis. Di sana ada truk laundry yang lagi loading. Kamu nyelinap lewat sampingnya, terus lari ke jalan raya. Jangan naik taksi dari depan RS. Jalan dulu ke halte busway, baru cari kendaraan. Susanti menatapku lurus. Mulai sekarang kamu sendirian, Sekar. Jangan percaya siapa-siapa. Jangan pulang ke rumah orang tuamu, pasti mereka cari ke sana. Pergi ke tempat yang mereka nggak terpikir. Tiba-tiba terdengar gedoran keras di pintu IGD. Dok, 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 buka. Saya tahu istri saya di dalam. Kalau tidak dibuka saya laporkan kalian menculik pasien. Suara Radit menggelegar. Dia sudah kehilangan kesabarannya. Susanti mendorongku ke arah pintu belakang. Pergi. Sekarang. Aku berlari kecil menyusuri lorong sempit yang berbau amis dan sampah medis. Jantungku berpacu lebih cepat dari langkah kakiku. Baju operasi ini kebesaran, tapi justru itu menyelamatkanku, menyembunyikan bentuk tubuhku. Masker medis menutupi lebih dari separuh wajahku. Lorong itu berujung pada pintu besi berat yang terbuka sedikit. Di luar, matahari siang terasa menyengat. Sebuah truk box besar bertuliskan, bersih laundry, sedang parkir mundur. Para petugas sibuk melempar kantong-kantong spray kotor ke dalam truk. Aku menundukkan kepala, berpura-pura sibuk membetulkan masker, lalu berjalan cepat melewati sisi truk. Tidak ada yang memperhatikanku. Bagi mereka, aku cuma satu dari ratusan tenaga medis yang lalu lalang. Begitu sampai di trotoar jalan raya, aku tidak berhenti. Aku terus berjalan cepat, menjauhi gerbang rumah sakit. Kakiku yang tadi lemas, entah kenapa sekarang terasa kuat. Mungkin efek suntikan Susanti, atau mungkin adrenalin karena tahu nyawaku sedang diburu. Aku menyeberang jembatan penyeberangan, membaur dengan kerumunan orang yang baru turun dari bus. Aku menahan diri untuk tidak menoleh ke belakang. Sementara itu, di dalam benakku, aku bisa membayangkan apa yang terjadi di ruang IGD. Radit dan Bu Murni pasti akhirnya berhasil memaksa masuk. Mana istri saya? Bentak Radit, matanya menyapu ruangan kosong itu. Susanti pasti berdiri di sana dengan wajah tenangnya yang menyebalkan. Pasien? Oh, tadi kondisinya memburuk, saturasi oksigen drop. Dokter jaga langsung membawanya lewat lift belakang ke ICU lantai 4. Bapak nggak bisa masuk sembarangan. Kebohongan itu akan memberiku waktu. Mungkin 10 menit, mungkin 20 menit, sebelum Radit sadar dia dibohongi dan mulai mengobrak-abrik seluruh rumah sakit.
Aku sampai di sebuah warung makan kecil sekitar 500 meter dari rumah sakit. Napasku tersengal. Aku duduk di bangku kayu panjang di pojokan, berusaha mengatur napas. Di TV kecil di warung itu, sedang tayang berita siang. Aku menatap kosong ke layar. Apa yang harus kulakukan sekarang? Uang di saku celanaku hanya ada 800.000 rupiah. Tanpa baju ganti, tanpa ponsel, tanpa kendaraan. Dan musuhku bukan orang sembarangan. Radit pintar, dia arsitek yang teliti. Dan Bu Murni, dia punya banyak koneksi orang-orang jahat karena bisnis rentenirnya. Aku butuh tempat sembunyi. Tempat yang Radit tidak tahu. Teman? Radit sudah memutus hubunganku dengan teman-teman kuliahku sejak kami menikah. Posesif, katanya dulu. Isolasi, kataku sekarang. Keluarga? Bapak sudah meninggal. Ibu sudah tiada sejak aku kecil. Aku anak tunggal. Ada satu nama. Satu orang yang dulu sangat dibenci Radit. Orang yang dulu pernah memperingatkanku sebelum aku menikah dengan Radit. Tapi malah kumusuhi karena aku sudah terlanjur buta oleh cinta. Panji. Panji Kusuma. Teman debatku saat di organisasi kampus. Sekarang dia jadi pengacara lebih, lembaga bantuan hukum, yang sering menangani kasus orang-orang kecil. Kantornya kalau tidak salah, ada di Ruko Tua di daerah Jatinegara. Radit benci Panji karena Panji pernah bilang, Radit itu matanya licik, Sekar. Hati-hati. Waktu itu aku marah. Sekarang aku sadar, Panji benar. Aku berdiri, menyetop sebuah angkot biru yang lewat. Aku tidak berani naik taksi online karena takut wajahku terekam di aplikasi pengemudi. Angkot lebih aman. Lebih anonim. Jatinegara, Bang, kataku singkat. Saat angkot melaju, aku melihat ke arah rumah sakit Harapan Bunda yang makin mengecil di kejauhan. Di sanalah kehidupan lamaku sebagai istri penurut berakhir. Dan di dalam angkot panas yang penuh asap rokok ini, kehidupan baruku sebagai buronan dimulai. Aku meraba saku celanaku, memastikan kertas resep kumal dari Susanti masih ada di sana. Itu satu-satunya bukti awal yang kupunya. Lihat saja, Mas Radit, Bu Murni. Kalian pikir aku gila? Aku akan tunjukkan siapa yang sebenarnya gila. Angkot biru yang kutumpangi berjalan merayap di tengah kemacetan Jatinegara yang semrawut. Udara panas bercampur debu jalanan masuk lewat jendela yang terbuka, menempel di kulitku yang lengket oleh keringat dingin. Aku mendekap tubuhku sendiri. Orang-orang di dalam angkot sesekali melirikku aneh. Jelas saja, perempuan dengan wajah pucat, mata cekung, memakai setelan baju operasi hijau tua dan sandal karet rumah sakit, bukanlah pemandangan wajar di angkutan umum. Kiri, Bang. Depan ruko ket oranye itu, suaraku serak. Aku turun dengan langkah goyah. Di depanku berdiri sebuah ruko 3 lantai yang catnya sudah mengelupas di sana-sini. Pelang nama di depannya miring dan berkarat, lebih rakyat, pos bantuan hukum. Ini tempatnya. Aku menaiki tangga sempit menuju lantai 2. Jantungku berdegup kencang, bukan karena lari, tapi karena rasa malu dan takut. 5 tahun lalu, aku memutus kontak dengan Panji karena Radit cemburu buta. Aku bahkan tidak mengundang Panji ke pernikahanku. Dan sekarang, aku datang mengemis pertolongan padanya seperti anjing terluka. Pintu kaca di lantai 2 tidak terkunci. Aku mendorongnya pelan. Maaf, Pak, kami sudah tutup konsultasi hari ini, silakan datang besok jam C. Suara bariton itu terhenti. Di balik meja kerja yang penuh tumpukan berkas perkara, Panji duduk dengan kemeja flanel kotak-kotak yang lengan bajunya digulung asal. Rambutnya agak gondrong, berantakan seperti biasa. Dia memegang gelas kopi plastik di satu tangan dan rokok di tangan lain. Matanya membelalak melihat sosokku di ambang pintu. Sekar, bisiknya, seolah melihat hantu. Aku mencoba tersenyum, tapi bibirku bergetar hebat. Hai, Ji. Masih ingat gue? Panji langsung berdiri, menjatuhkan rokoknya ke asbak. Dia melompati tumpukan kardus berkas di lantai dan menghampiriku. Dia menatapku dari ujung kepala sampai ujung kaki, pada baju operasionalku yang kedodoran, pada wajahku yang tirus tanpa make-up. Astaga, Kar, lo kenapa? Lo kabur dari rumah sakit? Lo kecelakaan? Panji memberondong pertanyaan,
Tangannya terulur ingin memegang bahuku tapi ragu-ragu. Kakiku menyerah. Rasa lemas itu datang lagi. Aku ambruk. Panji dengan sigap menangkapku sebelum kepalaku membentur lantai. Hei, Kar, sadar. Dia membopongku ke sofa kulit imitasi yang sudah sobek di pojok ruangan. Dia berlari mengambil air mineral botolan dan menyodorkannya ke bibirku. Minum dulu, pelan-pelan. Aku meneguk air itu rakus. Rasanya seperti air surga. Tenggorokanku yang kering kerontang akhirnya basah. Setelah batuk sedikit, aku menatap Panji. Gue nggak gila, Ji, ucapku, air mata mulai menggenang. Tolong jangan percaya kalau ada berita gue gila. Radit, dia mau jeblosin gue ke RSJ. Wajah Panji mengeras mendengar nama Radit. Rahangnya mengetat. Radit? Panji mendengus kasar. Gue udah duga dari dulu tuh laki-laki nggak beres. Tapi gue nggak nyangka bakal separah ini sampai lo pakai baju suster begini. Panji menarik kursi putarnya, duduk di depanku. Wajahnya berubah serius, mode pengacaranya aktif. Cerita, Kar. Semuanya. Jangan ada yang ditutupi. Lo aman di sini. Pintu bawah udah gue kunci ganda. Nggak ada yang bisa masuk tanpa izin gue. Aku menarik napas panjang, mencoba menekan rasa trauma yang mendadak muncul. Dan mulailah aku bercerita. Tentang obat-obatan yang membuatku lumpuh. Tentang kertas resep dari Susanti. Tentang percakapan telepon yang didengar Susanti soal menyingkirkan istri. Tentang skenario kejang palsu di lobi RS. Panji mendengarkan tanpa menyela sedikit pun. Sesekali dia mencatat di buku notes kecilnya. Ekspresinya berubah dari kaget, marah, hingga akhirnya menjadi dingin yang menakutkan saat aku menceritakan bagian Bu Murni meneriakiku gila di depan umum. Bajingan, desis Panji pelan setelah aku selesai bercerita. Itu namanya gaslighting tingkat dewa ditambah medical abuse. Gue nggak punya bukti fisik selain kertas resep coretan tangan ini, Ji, kataku sambil menyerahkan kertas kusut dari Susanti. Gue takut ini cuma delusi gue karena efek obat. Panji mengambil kertas itu, mengamatinya. Lalu dia menatapku tajam. Lo nggak delusi. Insting lo benar. Kalau lo delusi, lo nggak bakal bisa lari sejauh ini dan nemuin gue dengan rute yang logis. Orang gila nggak menyusun rencana pelarian, Sekar. Orang gila itu lari tanpa arah. Panji berdiri, menyambar jaket denimnya. Kita butuh bukti konkret. Bukan cuma kertas ini. Kita harus buktikan ada racun di badan lo sebelum ginjal lo membuangnya lewat urin. Lo harus tes lab. Sekarang. Tapi gue nggak bisa ke RS lagi, Ji. Radit pasti udah sebar foto gue. Siapa bilang kita ke RS? Panji tersenyum miring. Gue punya kenalan. Mantan dokter forensik polisi yang dipecat karena terlalu jujur. Dia buka klinik 24 jam di daerah Kramat Jati. Dia punya alat lengkap. Ayo. Klinik Dr. Tio tersembunyi di balik deretan toko onderdil motor. Tempatnya kecil, bau alkohol medis bercampur bau rokok kretek. Tidak ada resepsionis cantik atau AC dingin. Hanya ada Dr. Tio, pria parubaya bertato di lengan yang sedang asyik main catur sendirian. Pasien VIP, nih? Tanya Dr. Tio santai saat Panji membawaku masuk lewat pintu belakang. Kasus berat, Dok. Gue butuh tox screening racun, lengkap. Darah dan urin. Fokus ke zat psikotropika dan logam berat. Dan ini off the record. Nggak ada rekam medis yang masuk database nasional, kata Panji tegas. Dr. Tio menatapku sekilas, lalu mengangguk mengerti. Tanpa banyak tanya, dia langsung bekerja. Dia mengambil darahku 3 tabung. Rasanya nyeri, tapi aku sudah terlalu mati rasa untuk mengeluh. Sambil menunggu hasil yang katanya butuh waktu 1 jam karena Dr. Tio menggunakan alat rapid test khusus import, aku duduk di ruang tunggu sempit ditemani Panji. Pikiranku melayang ke rumah. Ke kamar tidurku yang mewah tapi dingin. Aku ingat rutinitas malam itu. Jam 9 malam. Radit akan masuk kamar membawa nampan. Cangkir keramik putih bermotif bunga biru. Isinya teh hangat beraroma chamomile dan melati. Minum, sayang. Ini racikan mama. Katanya bagus buat rahim kamu, biar cepat isi lagi setelah keguguran kemarin.
kata Radit dengan senyum lembutnya. Senyum yang dulu membuatku jatuh cinta. Aku selalu meminumnya sampai habis. Rasanya agak pahit di ujung lidah, tapi tertutup manisnya madu. Setengah jam setelah minum teh itu, duniaku akan berubah. Langit-langit kamar terasa bergelombang. Aku mendengar suara-suara bisikan. Kadang aku melihat bayangan hitam di sudut kamar. Dan paginya, saat aku bangun dengan kepala pening dan tubuh kaku, Radit akan berkata dengan wajah sedih, "Semalam kamu ngamuk lagi, Yang. Kamu teriak-teriak ada setan. Kamu nyakar tangan aku sampai berdarah. Lihat ini." Dia akan menunjukkan bekas goresan di lengannya. Dan aku akan menangis, meminta maaf, merasa bersalah, merasa diriku monster. Sekarang aku sadar. Goresan itu, mungkin dia buat sendiri. Atau mungkin aku memang mencakarnya karena tubuhku berontak melawan racun itu. Hasilnya keluar. Suara berat Dokter Tio membuyarkan lamunanku. Dia keluar dari ruang lab sambil memegang lembaran kertas printout. Wajahnya tidak lagi santai. "Lo bener, Ji. Temen lo ini nggak gila? Dia keracunan," kata Dokter Tio sambil menyerahkan kertas itu pada Panji. Panji membacanya, matanya menyipit. "Apa ini? Scopolamine?" Bukan cuma itu, Dokter Tio menunjuk angka-angka yang dilingkari merah. Benzodiazepin dosis kuda. Dan ada jejak arsenik level rendah. Arseniknya belum mematikan, tapi kalau diteruskan sebulan lagi, organ dalamnya bakal rusak permanen. Gagal ginjal, gagal jantung, lewat. Aku menutup mulut. Arsenik. Racun tikus. Suamiku, pria yang berjanji sehidup semati di depan penghulu, memberiku racun tikus setiap malam? Terus scopolamine ini apa, Dok? Tanya Panji. Orang sebut itu, napas setan. Zat yang bikin orang jadi kayak zombie penurut. Sugestible. Gampang disuruh-suruh dan bakal lupa apa yang terjadi. Efek sampingnya halusinasi parah kalau dicampur obat penenang. Jelas Dokter Tio. Tubuhku menggigil hebat. Kemarahan mulai merambat naik, membakar rasa takut yang tadi mendominasi. Ini bukan lagi soal uang. Ini percobaan pembunuhan. Ini bukti kuat, kata Panji, melipat kertas hasil lab itu dan memasukkannya ke saku dalam jaketnya. Tapi kita nggak bisa langsung ke polisi. Polisi butuh bukti siapa yang kasih racunnya. Kalau kita lapor sekarang, Radit bisa ngeles bilang lo yang minum sendiri karena depresi mau bunuh diri. Dia pasti bilang begitu, kataku lirih. Dia arsitek, Ji. Dia perencana yang detail. Dia pasti udah siapin alibi. Makanya, Panji menatapku tajam. Kita harus cari motifnya. Kenapa sekarang? Kenapa dia mau bikin lo gila atau mati bulan ini? Apa yang spesial dengan bulan ini? Aku terdiam. Mencoba mengingat-ingat kalender. Bulan depan. Februari. Ulang tahun pernikahan kami yang kelima. Warisan bapak. Gumamku. Apa? Panji mendekatkan telinganya. Bapak ninggalin trust fund. Jelasku, suaraku mulai tegas. Bapak itu pengusaha tambang, Ji. Dia tahu aku anak tunggal yang gak ngerti bisnis. Dia takut aku dimanfaatin orang. Jadi dia kunci aset likuidnya, uang tunai, saham, deposito, di bank. Syarat pencairannya ada di wasiat. Apa syaratnya? Desak Panji. Dana itu cair penuh ke rekening pribadiku saat usia pernikahanku genap 5 tahun, atau saat aku punya anak pertama. Asumsinya, kalau udah 5 tahun nikah, pernikahanku dianggap stabil. Nah, Panji menepuk meja. Itu dia. Bulan depan 5 tahun kan? Iya. Tapi ada klausul tambahan, lanjutku, dan hatiku makin sakit saat mengucapkannya. Kalau sebelum dana cair aku dinyatakan meninggal atau tidak cakap hukum secara permanen, seperti koma atau gangguan jiwa berat, maka hak perwalian atas dana itu jatuh ke ahli waris terdekat, yaitu suami. Hening. Ruangan klinik yang bau obat itu terasa makin mencekam. Jadi, Panji menggelengkan kepala tak percaya. Kalau lo cerai, dia nggak dapat apa-apa. Kalau lo sehat, uang itu milik lo 100%. Satu-satunya cara dia bisa kuasai uang itu adalah dengan bikin lo gila sebelum ulang tahun pernikahan kelima. 30 miliar, kataku.
Nilai asetnya sekitar itu. Panji mengumpat kasar. 30 miliar cukup buat bikin orang jadi iblis. Kami kembali ke kantor Panji saat malam sudah larut. Jatinegara mulai sepi, hanya ada pedagang nasi goreng dan suara kereta api di kejauhan. Panji memberiku kaos oblong bersih miliknya dan celana training kebesaran. Aku mandi di kamar mandi kecil di kantornya, mencuci luntur semua bau rumah sakit yang menempel. Saat melihat cermin, aku melihat tulang selangkaku yang menonjol. Aku kurus sekali. Selama ini aku pikir aku kurus karena sakit. Ternyata aku dikikis pelan-pelan. Saat aku keluar dari kamar mandi, Panji sedang mondar-mandir sambil memegang sebuah ponsel jadul. Ponsel, burner, yang dia beli di pinggir jalan tadi sore khusus untuk komunikasi darurat. Ada apa? Tanyaku. HP ini bunyi, kata Panji tegang. Cuma satu orang yang tahu nomor ini selain gue. Lo tadi kasih nomor ini ke suster itu kan? Susanti? Iya, aku tulis di tisu toilet RS sebelum kabur. Aku tinggalin di tempat sampah janitor sesuai instruksinya. Panji menekan tombol loudspeaker. Halo? Pak pengacara. Suara di seberang sana terdengar berbisik dan menggema. Sepertinya dia menelepon dari kamar mandi atau lorong sepi. Iya, Susanti. Saya Panji. Sekar aman sama saya? Ada info apa? Gawat, Pak. Radit nggak main-main. Dia baru aja keluar dari ruangan direktur RS. Dia bawa pengacara kondang, Hotman siapa gitu, bukan Hotman Paris tapi yang terkenal licik. Mereka nekan pihak RS buat keluarin statement resmi kalau Sekar kabur membawa virus menular, atau apalah, biar pencariannya jadi prioritas polisi. Anjing, umpat Panji pelan. Mereka mau bikin manhunt nasional. Bukan cuma itu, lanjut Susanti, suaranya makin pelan. Bu Murni, ibunya Radit, dia barusan marahin Dokter Hendra di parkiran. Saya nguping dikit. Dia bilang, awas ya kalau sampai bocor soal racikan teh itu. Kamu yang saya habisi duluan. Dokter Hendra kelihatan takut banget. Mataku membelalak. Teh. Benar kan, Ji? Teh itu medianya. Panji memberi isyarat agar aku diam dulu. Susanti, Dokter Hendra punya kelemahan nggak? Kita butuh dia buka mulut. Dokter Hendra itu gila judi bola, Pak. Bulan lalu dia dikejar debt collector di lobi RS. Saya lihat sendiri. Kayaknya dia butuh uang banget. Makanya mau disuruh Radit bikin diagnosis palsu. Info bagus, kata Panji, matanya berkilat licik. Sus, lo harus hati-hati. Jangan sampai ketahuan lo kontak kita. Hapus log panggilan ini sekarang. Iya, Pak. Oh ya, satu lagi. Radit nyewa orang IT. Saya nggak ngerti teknisnya. Tapi mereka lagi coba bobol akun-akun medsos dan email Buskar buat lacak lokasi login terakhir. Jangan buka internet pakai akun lama. Klik. Sambungan terputus. Panji menatapku horor. Sekar, lo nggak buka email kan dari tadi? Wajahku memucat. Tadi, pas lo lagi beli makan di luar? Suaraku mencicit. Gue penasaran. Gue pinjam laptop lo sebentar. Gue buka Gmail gue. Gue cuma mau cek apakah ada notifikasi dari bank soal mutasi rekening. Panji langsung menyambar laptop tuanya di meja. Dia mengecek histori. Sial, teriak Panji. Lo login 15 menit yang lalu? Pakai wifi kantor ini? Iya maaf, Ji. Gue nggak tahu. Panji tidak marah, dia langsung mode tempur. Dia mematikan laptopnya, mencabut kabel modem wifi dari dinding dan membantingnya ke tong sampah. Mereka tahu kita di sini, kata Panji dingin. Alamat IP kantor ini statis dan terdaftar atas nama gue. Kalau mereka punya orang IT jago, mereka butuh kurang dari 20 menit buat nemuin alamat fisik IP ini. Panji berlari ke jendela, mengintip ke jalan raya di bawah lewat celah tirai. Itu. Bisik Panji. Aku ikut mengintip. 2 buah mobil SUV hitam berhenti tepat di seberang jalan. Bukan mobil polisi. Mobil sipil. Kaca film gelap. 4 orang pria berbadan tegap turun. Mereka tidak memakai seragam, tapi memakai jaket kulit dan terlihat membawa sesuatu di balik pinggang mereka. Preman bayaran, kata Panji. Radit nggak mau polisi yang nemuin lo duluan.
Dia mau preman ini yang bawa lo balik diam-diam. Salah satu pria itu menunjuk ke arah ruko kami. Mereka menyeberang jalan. Kita harus pergi. Sekarang, Panji menarik tanganku. Lewat mana? Tangga depan pasti mereka cegat. Atap, kata Panji. Kita naik ke atap. Suara langkah kaki berat terdengar menaiki tangga besi ruko. Dang, dang, dang. Pak Panji, buka pintunya. Kami tahu klien kami ada di dalam, teriak suara berat dari luar. Mereka tidak mengetuk sopan, tapi menggedor pintu kaca dengan keras. Panji menyeret lemari arsip besi berat ke depan pintu untuk menahan mereka. Sekar, dengerin gue. Panji menatap mataku, memegang kedua bahuku erat. Di belakang ada jendela kecil menuju tangga putar ke toren air. Lo naik ke sana, diam di sana, jangan bersuara sedikit pun. Apapun yang lo denger di sini, jangan turun. Terus lo gimana? Tanyaku panik. Gue pengacara. Gue tahu hukum. Mereka nggak berani macem-macem sama gue di kandang gue sendiri. Gue bakal alihin perhatian mereka. Gue bakal gertak mereka pakai pasal menerobos masuk properti. Itu bakal beli waktu buat lo. Tapi mereka preman, Ji. Pergi, dorong Panji. Kaca pintu depan pecah berantakan. Prang. Sebuah tangan kekar masuk lewat pecahan kaca, mencoba meraih kunci pintu. Aku berlari ke belakang, memanjat jendela kecil di atas wastafel dapur kotor. Tubuhku yang kurus memudahkan aku menyelinap keluar. Angin malam menerpa wajahku. Aku berada di balkon belakang yang sempit. Ada tangga besi berkarat menuju atap dak beton tempat toren air, tangki air, besar berwarna oranye berada. Dengan gemetar aku memanjat. Besi tangga itu dingin dan licin. Sandal karetku hampir terpeleset 2 kali. Di bawah, aku mendengar suara pintu didobrak paksa. Brak, lalu suara teriakan. Mana istrinya? Geledah semua ruangan. Woi, kalian masuk tanpa surat perintah. Ini kantor hukum. Suara Panji terdengar lantang, menantang. Banyak bacot lo. Terdengar suara buk. Seperti pukulan benda tumpul mengenai daging. Panji, jeritku dalam hati. Aku menutup mulutku rapat-rapat dengan kedua tangan agar tidak berteriak. Air mataku mengalir deras. Panji dipukul gara-gara aku. Aku sampai di atap datar. Gelap gulita. Hanya diterangi cahaya bulan dan lampu jalan samar-samar. Aku merangkak menuju balik toren air besar berkapasitas 1000 liter itu. Aku meringkuk di sana, memeluk lutut. Di bawah, suara keributan makin menjadi. Barang-barang dibanting. Nggak ada, bos. Di kamar mandi kosong. Di lemari kosong. Cek balkon belakang. Jantungku berhenti berdetak. Balkon belakang. Itu akses menuju tangga ini. Aku mendengar langkah kaki di balkon bawah. Lalu suara besi tangga bergetar. Ada yang naik. Getaran di tangga besi itu merambat sampai ke beton tempatku duduk. Kleng kleng kleng. Suara sepatu berat menapaki anak tangga logam. Aku tidak bisa lari kemana-mana lagi. Ini atap ruko yang terisolasi. Kiri kanan hanya ada tembok pembatas ruko tetangga yang terlalu tinggi untuk dipanjat. Aku melihat sekeliling dengan panik. Toren air. Tutup toren air itu sedikit terbuka. Tanpa pikir panjang, aku berdiri, memanjat sisi toren air menggunakan pipa penyangga. Untungnya toren ini tidak terlalu tinggi. Aku membuka tutupnya pelan-pelan. Isinya air setengah penuh. Gelap dan bau lumut. Aku memasukkan kakiku. Dingin. Suara langkah di tangga makin dekat. Kepala si preman sebentar lagi akan muncul dari bibir atap. Aku menceburkan diri perlahan ke dalam toren. Air dingin menusuk tulangku. Aku menahan napas, menenggelamkan tubuhku sampai leher. Hanya hidung dan mataku yang di atas permukaan air. Aku menarik tutup toren kembali, menyisakan celah kecil sekali untuk mengintip dan bernapas. Sepi, bos, teriak suara laki-laki dari atap. Lewat celah kecil, aku melihat sorot senter menyapu area atap. Sinar itu menyapu lantai beton, menyapu tumpukan genteng bekas, dan menyapu dinding toren tempatku bersembunyi. Coba cek torennya. Teriak suara dari bawah, mungkin bosnya yang masih di balkon. Napasku tercekat.
Tuhan, tolong aku. Langkah kaki mendekat ke toren. Duk, duk. Dia memukul dinding toren dengan senternya. Kopong, bos. Bunyinya nyaring. Nggak ada isinya, teriak si preman. Dia malas memanjat untuk mengecek ke dalam. Baginya, suara nyaring toren plastik berarti kosong. Padahal itu karena isinya cuma setengah. Ya udah turun, cabut. Polisi beneran mau dateng, tetangga udah pada keluar. Siap. Preman itu berbalik. Tapi sebelum turun, dia berhenti sejenak. Dia meludah ke lantai atap. Cewek gila ngerepotin aja, gerutunya. Lalu dia turun. Aku menunggu. Menunggu. Dan menunggu. Suara mobil di bawah menderu pergi. Suara sirine polisi terdengar mendekat dari kejauhan, mungkin tetangga yang melapor ada keributan. Aku mendorong tutup toren dengan sisa tenaga terakhirku. Aku memanjat keluar, basah kuyup, menggigil, dan bau lumut. Aku jatuh terkapar di lantai beton atap. Langit malam Jakarta menatapku. Bintang tidak terlihat karena polusi. Aku selamat. Untuk malam ini, tapi Panji. Aku merangkak ke pinggir atap, mengintip ke balkon bawah. Panji sedang dipapah oleh 2 orang polisi berseragam yang baru datang. Wajahnya lebam. Bibirnya sobek berdarah. Dia terlihat sedang berdebat dengan polisi, menunjuk-nunjuk ke arah mobil SUV yang sudah kabur. Panji mendongak ke atas, ke arah atap. Dia tidak bisa melihatku dalam kegelapan, tapi dia mengacungkan jempolnya sedikit, sangat samar, di samping pahanya. Kode bahwa dia baik-baik saja dan situasi sudah terkendali. Aku membaringkan tubuhku lagi di atas beton yang kasar. Rasa lelah yang luar biasa menghantamku. Malam ini aku belajar satu hal, Radit tidak akan berhenti sampai aku hancur. Maka, aku juga tidak boleh berhenti. Aku meraba saku celana basahku. Plastik klip obat yang diberikan Dokter Tio untuk membungkus hasil lab tadi masih aman di sana. Kertas itu kering. Bukti itu selamat. Besok, permainan akan berubah. Aku tidak akan lagi jadi buruan. Aku akan jadi pemburu. Aku butuh rencana untuk mendekati Dokter Hendra. Kunci dari semua ini adalah dokter judi itu. Aku memejamkan mata sejenak, membayangkan wajah Radit. Tunggu tanggal mainnya, Mas. Istrimu yang bodoh ini sudah mati di toren air tadi. Yang keluar dari sini adalah Sekar yang baru. Cahaya matahari pagi yang menerobos celah jendela, apartemen kecil Panji menyilaukan mataku. Ya, kami pindah. Kantor lebih sudah tidak aman. Semalam, setelah polisi membubarkan preman-preman itu, Panji langsung membawaku ke apartemen pribadinya, sebuah unit studio sempit di lantai 18 sebuah rusunami di Kalibata. Aku melihat Panji duduk di lantai, dikelilingi kertas-kertas yang berserakan. Wajahnya lebam di bagian pipi kiri, hasil pukulan preman semalam. Ada plester menempel di sudut bibirnya. Rasa bersalah kembali menusuk dadaku. Jangan liatin gue kayak gitu, Kar. Gue cowok, luka ginian MAH biasa. Bekas tawuran STM dulu lebih parah, kata Panji tanpa menoleh, tangannya sibuk mengetik di laptop. Aku duduk di sebelahnya, menyodorkan segelas kopi instan yang baru kuseduh. Dapat sesuatu? Panji menyeruput kopi itu, lalu memutar laptopnya ke arahku. Bingo, katanya, matanya berbinar tajam. Gue begadang semalaman buat ngehek, maksudnya, mencari data publik, soal Dokter Hendra. Di layar laptop terpampang profil Dokter Hendra Gunawan. Spesialis kejiwaan. Terlihat sukses dan berwibawa. Tapi Panji menggeser layar ke dokumen lain. Mutasi rekening bank dan catatan kredit macet. Dokter ini bangkrut. Kar. Dia punya utang 2,5 miliar di 3 bank berbeda, plus ini yang menarik. Panji menunjuk sebuah foto buram yang sepertinya diambil diam-diam. Foto Dokter Hendra sedang duduk di meja judi kasino, kemungkinan di luar negeri. Dia penjudi akut. Dan gue dapat info dari informan jalanan gue, dia juga utang sama lintah darat lokal. Namanya, Kelompok Kobra. Jatuh temponya minggu depan. Kalau dia nggak bayar, dia bakal kehilangan jari tangannya. Aku menelan ludah. Itu sebabnya dia mau disuruh Radit dan Bu Murni. Dia butuh uang tunai cepat. Tepat. Diagnosis palsu lo itu tiket dia buat ngelunasin utang.
Bu Murni pasti janjiin bayaran besar begitu lo masuk RSJ. Panji menutup laptopnya. Wajahnya serius. Kita punya motifnya. Kita punya bukti racun di badan lo. Tapi itu belum cukup buat memenjarakan mereka bertiga sekaligus. Kita butuh link. Kita butuh bukti rekaman mereka merencanakan ini. Kita butuh pengakuan. Caranya? Tanyaku. Panji mengeluarkan sebuah benda kecil dari saku celananya. Sebuah kotak hitam kecil, tidak lebih besar dari korek api gas. Alat sadap GSM. Kecil, baterai tahan 3 hari, sensitivitas tinggi. Kalau kita bisa taruh ini di ruangan Dr. Hendra, kita bisa dengar semua percakapannya secara real-time lewat HP. Aku menatap alat kecil itu. Harapan. Tapi siapa yang mau pasang? Susanti? Tanyaku. Panji menggeleng. Terlalu berisiko buat Susanti. Dia udah dicurigai. Kalau dia ketahuan masuk ruangan dokter kepala tanpa izin, dia bisa langsung dipecat atau malah dipolisikan. Harus orang luar. Orang yang gak dikenal. Panji menatapku. Aku mengerti arah pembicaraannya. Gue? Tanyaku. Radit nyari, Sekar istri yang anggun, rambut panjang, baju mahal. Dia gak nyari, cleaning service kucel. Aku berdiri, berjalan menuju cermin di lemari pakaian Panji. Aku melihat pantulan diriku. Rambut panjangku yang selama ini dipuji Radit sebagai mahkota wanita. Ada gunting, Ji. Panji terdiam sejenak, lalu mengambil gunting kertas dari laci mejanya. Dia memberikannya padaku tanpa ragu. Kres. Kres. Helaian rambut hitam panjang jatuh ke lantai. Aku memotongnya pendek, asal-asalan, model bob yang berantakan di atas bahu. Rasanya membebaskan. Setiap helai yang jatuh rasanya seperti membuang beban ekspektasi Radit selama 5 tahun ini. Panji tersenyum miring. Oke. Sekarang lo kelihatan kayak cewek yang siap perang. Kapan kita bergerak? Tanyaku mantap. Nanti sore. Jam pergantian shift kebersihan. Susanti udah siapin seragam dan kartu akses pintu belakang. Lo bakal masuk ke sarang serigala? Kar. Siap? Lebih dari siap. Rumah sakit Harapan Bunda terlihat berbeda saat dilihat dari pintu loading dock sampah. Bau busuk sisa makanan dan limbah medis menyengat hidung. Aku mengenakan seragam biru muda cleaning service yang agak kebesaran, masker menutupi separuh wajah, dan topi petugas kebersihan yang kutarik rendah menutupi dahi. Di saku celanaku, alat sadap itu terasa panas. Mbak Tati. Cepetan. Lorong 3 belum dipel. Teriak seorang pengawas kebersihan bertubuh tambun padaku. Jantungku hampir copot. Nametak di dadaku bertuliskan Tati. Susanti mencuri seragam ini dari loker pegawai lama yang sudah resign. Iya, Pak. Maaf sakit perut. Jawabku dengan suara yang kubuat cempreng dan logat daerah yang kental. Aku mendorong troli kebersihan yang penuh dengan botol pembersih dan kain pel. Roda troli itu berdecit. Cit cit cit, seolah menyuarakan ketakutan dalam hatiku. Tujuanku, lantai 2. Ruang praktik Dr. Hendra. Aku masuk ke dalam lift barang. Di dalam ada 2 perawat yang sedang mengobrol seru. Aku menunduk, pura-pura sibuk mengelap pegangan troli. Tahu nggak istri pasien VIP yang kabur itu? Katanya gila beneran ya? Iya, katanya dia halusinasi mau dibunuh suaminya. Kasihan ya suaminya, Pak Radit itu, padahal ganteng dan sabar banget. Tanganku mengepal erat memegang kain pel. Fitnah itu sudah menyebar ke seluruh rumah sakit. Radit benar-benar pandai memutarbalikkan fakta. Lift berdenting. Lantai 2. Aku keluar, mendorong troli menyusuri lorong yang dingin dan sepi. Jam praktik Dr. Hendra sudah selesai 1 jam yang lalu, tapi Susanti bilang dia sering lembur di ruangannya untuk main judi online. Di ujung lorong, aku melihat pintu kayu jati dengan plakat emas. Dr. Hendra Gunawan, SPKJ. Pintunya tertutup. Aku mengetuk pelan. Permisi. Cleaning service mau ambil sampah. Seruku. Hening. Tidak ada jawaban. Aku mencoba memutar gagang pintu. Terkunci. Sial. Tiba-tiba, dari arah belakang, terdengar suara langkah kaki sepatu pantofel yang tegas. Ta.
Aku menoleh sedikit. Darahku berdesir hebat. Itu Radit. Dia berjalan cepat didampingi seorang pria botak berjas, Dr. Hendra. Mereka berjalan menuju ke arahku, ke arah ruangan itu. Aku panik. Lorong ini lurus, tidak ada belokan. Kalau aku lari, mereka pasti curiga. Kalau aku diam, Radit mungkin mengenaliku meski aku pakai masker. Postur tubuhku, mataku, suami macam apa yang tidak mengenali istrinya sendiri dari jarak 3 meter? Aku segera memutar troli kebersihan, memunggungi mereka. Aku berpura-pura sedang mengepel lantai dengan gerakan heboh, menunduk dalam-dalam. Jadi gimana, Dok? Polisi bilang sinyal HP-nya mati total. Suara Radit terdengar, makin dekat. Jaraknya mungkin hanya 2 meter di belakang punggungku. Tenang Pak Radit. Dia nggak punya uang, nggak punya teman. Paling jadi gelandangan. Yang penting surat diagnosis sudah saya sahkan. Kalau dia muncul, langsung kita tangkap, jawab Dr. Hendra. Mereka berhenti tepat di depan pintu, di belakangku. Aku menahan napas. Bau parfum Radit, aroma sandalwood mahal itu, tercium jelas. Dulu aroma ini membuatku merasa aman. Sekarang membuatku mual. Minggir, Mbak. Ngepel jangan di tengah jalan, bentak Dr. Hendra padaku. Aku mengangguk-angguk cepat tanpa menoleh, menggeser troli ke pinggir. Radit tidak berkata apa-apa. Dia sepertinya terlalu sibuk dengan ponselnya. Klik. Pintu terbuka. Mereka masuk. Pintu tertutup kembali. Lututku lemas. Hampir saja. Tapi tunggu, ini kesempatan. Mereka ada di dalam. Aku tidak bisa memasang alat sadap kalau mereka ada di dalam. Atau justru ini momen terbaik? Aku melihat celah di bawah pintu. Tidak, tidak mungkin. Aku teringat instruksi Panji. Kalau nggak bisa masuk ruangan, cari ventilasi atau celah lain. Aku melihat ke atas. Plafon. RS ini bangunan lama. Plafonnya jenis gipsum kotak-kotak yang bisa digeser. Aku celingukan. Lorong sepi. Aku menarik troli tepat ke bawah ventilasi AC sentral di depan pintu ruangan Dr. Hendra. Aku memanjat naik atas troli, lalu dengan hati-hati menggeser panel plafon. Gelap dan berdebu. Banyak kabel. Aku menyalakan senter kecil. Ada saluran udara, ducting, yang mengarah ke dalam ruangan dokter. Dinding pemisahnya tidak sampai atap beton, hanya sekat gipsum. Dengan tangan gemetar, aku mengaktifkan alat sadap itu. Lampu merah kecil berkedip sekali, tanda aktif. Aku mengikat alat itu pada ujung gagang sapu panjang yang kubawa. Aku menyorongkan gagang sapu itu melewati celah di atas dinding sekat, masuk ke area plafon ruangan Dr. Hendra. Aku mendorongnya sejauh mungkin, lalu menjatuhkan alat sadap itu ke atas lemari arsip tinggi yang ada di dalam ruangan. Aku bisa mengintip sedikit lewat celah plafon yang renggang. Tuh! Suaranya pelan sekali, tertutup suara AC yang mendengung. Alat itu mendarat di atas lemari tinggi, tersembunyi dari pandangan mata, tapi cukup dekat untuk menangkap suara di meja kerja. Aku menarik kembali gagang sapu, menutup panel plafon, dan turun dari troli. Tepat saat kakiku menyentuh lantai, pintu ruangan terbuka lagi. Aku langsung menyambar kain pel, menggosok lantai dengan panik. Radit keluar, wajahnya merah padam. Dia terlihat marah. Saya nggak mau tahu. Dok, ibu saya sudah transfer DP 500 juta. Selesaikan sisanya kalau Sekar sudah ketemu. Bentak Radit, lalu berjalan cepat meninggalkan Dr. Hendra yang berdiri patung di ambang pintu. Dr. Hendra membanting pintu. Brak! Aku tersenyum di balik maskerku. Alat sadap sudah terpasang. Dan aku baru saja mendengar DP 500 juta dengan telingaku sendiri. Semoga alat itu juga mendengarnya. Misi selesai. Saatnya keluar dari neraka ini. Kembali ke apartemen Panji, suasana tegang berubah menjadi antisipasi. Kami duduk di depan laptop yang terhubung ke receiver digital. Panji memakai headphone besar, aku memakai satu lagi. Oke, alatnya online, bisik Panji. Suaranya jernih banget. Gila teknologi zaman sekarang. Di telinga kami, terdengar suara desah napas berat Dr. Hendra. Suara korek api dinyalakan. Suara isapan rokok. Lalu suara gelas beradu dengan meja. Dia sedang minum.
5 menit berlalu. 10 menit. Hanya suara Dr. Hendra mengumpat sendiri karena kalah main slot online di HP-nya. Sabar, kata Panji menenangkan aku yang mulai gelisah. Umpan belum dimakan. Tiba-tiba, telepon ruangan Dr. Hendra berdering. Dr. Hendra mengangkatnya. Halo? Suara di seberang sana terdengar samar tapi jelas, karena Dr. Hendra menekan tombol loudspeaker. Hendra, kamu gimana sih? Radit bilang Sekar belum ketemu juga. Itu suara Bu Murni. Melengking dan dominan. Bu Murni, saya sudah kerahkan security. Saya juga sudah bayar orang dalam polisi buat mantau. Masalahnya menantu ibu itu licin kayak belut. Jawab Dr. Hendra frustrasi. Saya nggak mau tahu. Pokoknya surat keterangan gila itu harus asli dan terdaftar di pengadilan minggu ini. Notaris saya butuh itu buat urus pengalihan hak asuh aset. Aku dan Panji berpandangan. Goca. Bu, masalahnya obat racikan yang ibu kasih ke Radit itu, dosisnya ketinggian. Kalau dia dites darah sekarang, bakal ketahuan ada arsenik. Itu bisa jadi pidana buat saya kalau saya yang tanda tangan medisnya. Panji meninju udara. Yes. Dia nyebut arsenik. Suara Bu Murni terdengar meremehkan. Halah, kamu pengecut banget jadi dokter. Makanya jangan kebanyakan judi. Ingat ya, Hendra, utang kamu ke saya itu 2 miliar. Plus bunga. Kalau proyek warisan Sekar ini gagal, saya sita rumah dan izin praktek kamu. Saya pastikan kamu busuk di penjara. Iya Bu, iya. Saya usahakan. Tapi tolong transfer dulu sisa 500 jutanya buat bayar orang lapangan. Enak aja. Kerja belum beres minta duit. Cari Sekar sampai dapat. Bunuh kalau perlu, bikin seolah-olah bunuh diri karena depresi. Saya nggak peduli dia hidup atau mati, yang penting tanda tangannya atau surat kematiannya. Klik. Sambungan diputus oleh Bu Murni. Hening di apartemen Panji. Rekaman itu bukan sekadar bukti. Itu vonis mati buat mereka. Rencana pembunuhan berencana, penipuan, pemerasan. Semuanya terekam jelas. Aku melepas headphone dengan tangan gemetar. Rasa takutku hilang sepenuhnya. Digantikan oleh rasa jijik yang luar biasa. Bu Murni, wanita yang kubelikan tas mahal setiap ulang tahun, yang kuajak umroh tahun lalu, dia memerintahkan pembunuhanku semudah memesan GoFood. Kita punya, Kar, suara Panji terdengar emosional. Matanya berkaca-kaca. Ini, rekaman emas. Dengan ini, kita bisa bikin mereka membusuk di penjara seumur hidup. Belum, kataku dingin. Panji menatapku bingung. Maksud lo, ini udah cukup buat lapor polisi. Kalau lapor sekarang, mereka ditangkap. Selesai. Radit di penjara, Bu Murni di penjara. Tapi rasa sakit hati gue belum lunas. Ji, aku menatap layar laptop yang menampilkan gelombang suara rekaman itu. Gue mau mereka hancur bukan karena polisi. Gue mau mereka hancur karena saling memakan satu sama lain. Gue mau mereka merasakan ketakutan yang gue rasakan waktu lari di lorong RS. Aku menoleh ke Panji. Bantu gue mainin mereka, Ji. Kita teror mereka dulu. Panji tersenyum perlahan. Senyum yang sedikit jahat. Oke. Gue suka gaya lo. Let's play. Keesokan harinya, perang psikologis dimulai. Aku tahu jadwal kurir paket yang biasa datang ke rumah Radit. Jam 10 pagi. Panji membantuku menyiapkan sebuah paket istimewa. Sebuah kotak kado cantik, dibungkus kertas kado motif bunga kesukaan Bu Murni. Isinya sederhana, satu kaleng teh herbal merek impor yang sama persis dengan yang biasa diminumkan padaku. Tapi di dalamnya, kami selipkan selembar foto. Foto hasil USG rahimku yang dulu, yang dinyatakan sehat sebelum keguguran, dicoret silang dengan tinta merah darah. Dan sebuah kartu ucapan kecil. Tulisan tangan komputer, biar tidak terlacak, rasanya pahit ya, Mas? Tapi lebih pahit mana sama racun tikus. Kami mengirimnya menggunakan jasa ojek online dari titik buta yang jauh dari apartemen. Sore harinya, kami memantau lagi lewat alat sadap di ruangan Dr. Hendra, berharap Radit akan menghubungi dokternya. Benar saja. Pukul 16, HP Dr. Hendra berbunyi. Radit menelepon.
Suaranya terdengar panik setengah mati. Dok, dia tahu. Sekar tahu soal racunnya, teriak Radit di telepon. Apa maksudmu? Ada paket datang ke rumah. Isinya teh itu. Dan ada tulisan soal racun tikus. Dari mana dia tahu? Jangan-jangan dokter yang bocorin ke dia ya biar dapat duit lebih? Tuduhan Radit mulai liar. Benih ketidakpercayaan mulai tumbuh. Jaga mulutmu, Radit. Saya nggak pernah ketemu istrimu lagi. Mungkin ibumu yang ceroboh. Jangan bawa-bawa mama. Ini pasti ulah dokter. Awas ya, kalau dokter main dua kaki, saya habisi. Radit menutup telepon. Kami tidak bisa melihat apa yang terjadi di rumah Radit, tapi aku bisa membayangkannya dengan jelas. Radit yang paranoid pasti sekarang sedang menuduh ibunya, atau sebaliknya. Aku memutuskan untuk menambah bensin ke dalam api. Malam itu, jam 11 malam. Waktu di mana Radit biasanya belum tidur, merenung di ruang kerjanya. Aku meminjam HP Panji yang sudah dipasang aplikasi pengubah suara, voice changer. Aku menelepon nomor rumah, telepon kabel yang ada di ruang tengah. Kring, kring, diangkat. Halo? Suara Bu Murni. Dia belum tidur. Aku diam sejenak, membiarkan hening yang mencekam mengisi saluran telepon. Halo? Siapa ini? Suaranya mulai tinggi. Aku memutar rekaman suara Dr. Hendra yang sudah kami potong, edit, sebelumnya. Bagian di mana Dr. Hendra berkata, saya akan jadi justice kolaborator. Saya akan bongkar semua rencana Bu Murni. Potongan kalimat itu sebenarnya diambil dari konteks lain saat Dr. Hendra bicara sendiri latihan ngomong. Tapi kalau dipotong seperti itu, terdengar seperti pengkhianatan. Apa? Hendra? Berani-beraninya kamu? Teriak Bu Murni. Aku mematikan telepon. Panji tertawa terbahak-bahak di sampingku. Gokil lo, Kar. Pecah kongsi itu besok pagi. Benar saja. Keesokan harinya, lewat penyadap, kami mendengar Dr. Hendra mengeluh ke temannya lewat telepon bahwa rumahnya didatangi preman suruhan Bu Murni yang menagih utang secara paksa. Dr. Hendra dipukuli. Aliansi jahat itu mulai retak. Mereka saling curiga, saling tuduh, dan saling serang. Mereka panik. Dan orang panik membuat kesalahan. Saatnya pukulan terakhir. Hari ketiga setelah pelarian. Kondisi mental musuh sudah berantakan. Radit paranoid, Bu Murni beringas, Dr. Hendra ketakutan dan terdesak utang. Saatnya aku keluar dari bayang-bayang. Lo yakin mau lakuin ini, Kar? Ini bahaya banget, tanya Panji, menatapku khawatir. Dia sedang mengecek pistol taser, kejut listrik, yang baru dia beli di pasar gelap. Yakin, Ji. Kita harus pancing mereka keluar dari sarangnya. Kalau cuma lapor polisi dengan bukti rekaman, mereka bisa kabur ke luar negeri sebelum ditangkap. Mereka punya uang banyak. Gue mau mereka tertangkap basah di depan muka gue. Aku mengambil HP lamaku yang selama ini dimatikan. Aku menyalakannya. Seketika ratusan notifikasi masuk. Missed call dari Radit, dari Bu Murni, dari nomor tak dikenal. Pesan WhatsApp yang isinya ancaman bercampur bujuk rayu palsu. Aku menarik napas panjang, mengatur suaraku. Aku harus terdengar lemah, putus asa, dan sakit. Aku menekan nomor Radit. Dering pertama langsung diangkat. Sekar? Sayang? Ya Tuhan, kamu di mana? Aku khawatir banget. Suara Radit terdengar sangat meyakinkan. Kalau aku tidak tahu kebenarannya, aku pasti luluh. Aktingnya sekelas Oscar. Mas. Suaraku bergetar, kubuat senatural mungkin seperti orang yang habis menangis berhari-hari. Tolong aku, Mas. Aku takut. Kamu di mana, Dek? Bilang sama Mas. Mas jemput sekarang. Mama juga nangis terus mikirin kamu. Cih. Nangis karena takut miskin mungkin. Aku nggak tahu ini di mana. Aku kabur karena suara-suara di kepalaku bilang Mas mau bunuh aku. Tapi obatnya habis. Mas, sekarang badanku sakit semua. Aku mau pulang. Iya, itu cuma halusinasi, sayang. Mas sayang banget sama kamu. Kamu butuh obat Dr. Hendra.
Kita ketemu ya. Kamu Sherlock sekarang. Jangan di rumah. Aku takut sama rumah. Rengekku. Di kafe Pelangi aja. Yang tempat kita pertama kali ketemu dulu. Mas inget kan? Hening sejenak. Radit pasti sedang berpikir cepat. Kafe Pelangi tempat umum, ramai. Dia pasti merasa aman karena aku tidak mungkin bikin keributan di sana. Tapi dia juga pasti merencanakan cara membawaku pergi tanpa ribut. Oke. Kafe Pelangi. 1 jam lagi Mas sampai sana. Kamu jangan kemana-mana ya. Mas bawa obat buat kamu. Iya, Mas cepetan ya. Klik. Aku melempar HP itu ke kasur. Wajah sedihku langsung hilang, berganti tatapan dingin. Dia setuju, kataku pada Panji. Panji mengangguk. Dia sudah siap dengan jaket taktisnya. Di balik jaket itu, dia menyembunyikan kamera tersembunyi dan mic. Gue udah kontak polsek terdekat sana. Teman gue, Kanit Reskrim, bakal standby di parkiran belakang. Begitu Radit atau siapapun nyoba maksa lo masuk mobil, mereka sergap. Dan Dokter Hendra? Susanti udah bikin dia panik. Susanti kirim SMS anonim ke Dokter Hendra, bilang kalau Sekar mau nyerahin bukti rekaman ke polisi di Kafe Pelangi. Dokter Hendra pasti datang juga buat nyegah itu. Dia takut Radit bakal jadiin dia kambing hitam. Jadi semuanya bakal kumpul di sana. Gumamku. Pesta reuni, sahut Panji. Aku berdiri, mengenakan kembali wig rambut pendekku. Aku memoles sedikit bedak pucat di wajah, dan membuat lingkaran hitam di bawah mata dengan eyeshadow ungu tipis. Aku harus terlihat seperti istri gila yang menyedihkan. Ayo, Ji. Kita akhiri drama rumah tangga ini. Kami keluar dari apartemen. Langit Jakarta mendung gelap, seolah mendukung suasana. Di dalam mobil Panji menuju lokasi, aku melihat keluar jendela. 5 tahun hidupku dicuri oleh mereka. 5 tahun aku melayani suami yang ternyata ingin aku mati. 5 tahun aku menghormati mertua yang menganggapku sapi perah. Hari ini, tagihannya jatuh tempo. Dan bunganya sangat tinggi. Siap, Kar? Tanya Panji saat kami memarkir mobil agak jauh dari kafe. Aku membuka pintu mobil. Siap. Kafe Pelangi masih sama seperti 5 tahun lalu. Dinding batanya yang rustik, aroma kopi Arabica yang menyengat, dan lagu jazz instrumental yang mengalun pelan. Dulu, di meja nomor 9 dekat jendela itu, Radit melamarku. Dia berlutut, membawa cincin berlian, dan berjanji akan menjagaku selamanya. Hari ini, aku duduk di meja yang sama. Tapi bukan untuk menerima cinta, melainkan untuk mengakhirinya. Aku melirik jam tangan. Pukul 14. Di sudut ruangan, 2 meja dari tempatku, seorang pria bertopi baseball dan jaket denim sedang pura-pura membaca koran. Itu Panji. Di saku kemejanya, lensa kamera kecil tersembunyi sedang merekam ke arahku. Di parkiran belakang, 3 mobil kijang hitam berisi tim buser polsek sedang menunggu aba-aba. Pintu kafe berdenting. Jantungku berdegup kencang, tapi aku memaksa tanganku untuk tetap tenang memegang cangkir teh yang tidak kuminum. Radit masuk. Dia terlihat sempurna. Kemeja putih yang disetrika licin, rambut tersisir rapi, wajah yang ganteng dan tampak cemas. Akting seorang suami yang kehilangan istri. Tapi dia tidak sendiri. Di belakangnya, 2 orang pria berbadan tegap memakai baju safari mengikuti. Sekar? Radit melihatku. Dia setengah berlari menghampiriku, wajahnya penuh kelegaan yang dibuat-buat. Dia langsung memelukku erat. Bau parfum mahalnya menusuk hidungku, membuatku mual. Ya Tuhan, sayang, kamu kemana aja? Aku hampir gila nyariin kamu, bisiknya di telingaku. Tapi tangannya mencengkeram bahuku terlalu keras. Itu bukan pelukan rindu, itu kuncian agar aku tidak kabur. Aku membiarkan tubuhku lemas dalam pelukannya. Mas, aku takut. Radit melepas pelukan, menangkup wajahku dengan kedua tangannya. Matanya menatapku tajam, meneliti. Jangan takut. Mas di sini. Mas bawa perawat pribadi buat jagain kamu. Kita pulang ya. Mama udah masakin makanan kesukaan kamu. Dia memberi isyarat mata pada 2 pria berbadan tegap di belakangnya. Mereka maju selangkah. Itu bukan perawat.
Itu jelas preman bayaran yang didandani rapi. Obat aku mana? Mas, kepala aku sakit. Rengekku. Ada di mobil. Nanti Dokter Hendra yang suntikin di rumah. Ayo berdiri, Radit menarik tanganku, memaksa. Tunggu dulu, Mas. Aku menahan diri, duduk kembali di kursi. Aku mau ngomong sesuatu. Soal warisan Bapak. Mendengar kata, warisan, gerakan Radit terhenti seketika. Matanya berkilat. Kenapa soal warisan? Itu nggak penting sekarang, yang penting kesehatan kamu. Penting, Mas. Suara-suara di kepalaku bilang, kalau aku tanda tangan surat kuasa itu, Mas bakal ninggalin aku. Apa benar? Radit tertawa kecil, tawa yang meremehkan. Dia duduk di depanku, menggenggam tanganku erat. Sayang, kamu ini ngelindur. Mas nggak butuh uang kamu. Mas cuma mau ngelola aset itu biar nggak habis. Kamu kan sakit, kamu nggak bisa mikir jernih. Tanda tangan itu cuma formalitas biar Mas bisa bayar biaya pengobatan kamu yang mahal. Bohong. Biaya pengobatanku selama ini pakai asuransi. Tiba-tiba, pintu kafe terbuka kasar. Seorang pria parubaya dengan kemeja batik yang kusut dan wajah berkeringat masuk dengan tergesa-gesa. Matanya liar mencari ke sekeliling, lalu terpaku pada meja kami. Dokter Hendra. Radit, teriak Dokter Hendra, mengabaikan tatapan pengunjung lain. Radit menoleh, kaget dan kesal. Dokter, ngapain kesini? Dokter Hendra berjalan cepat ke meja kami, napasnya ngos-ngosan. Dia terlihat kacau. Lingkaran matanya hitam, tangannya gemetar. Jangan bawa dia pulang, seru Dokter Hendra panik. Ini jebakan, Dit, ada yang kirim pesan ke saya, katanya Sekar mau nyerahin bukti ke polisi di sini. Wajah Radit berubah. Topeng, suami penyayangnya retak. Dia menatapku, lalu menatap Dokter Hendra, lalu kembali menatapku. Tatapannya berubah menjadi dingin dan kejam. Jebakan, desis Radit pelan. Dia mencengkeram pergelangan tanganku, kali ini sangat sakit hingga aku meringis. Kamu ngerjain aku, Sekar? Aku berhenti berakting. Aku menegakkan punggungku, menatap matanya tanpa rasa takut. Lepasin tangan gue, Mas, kataku datar. Radit terkejut melihat perubahan nada bicaraku. Tidak ada lagi Sekar yang lemah dan bingung. Oh, jadi kamu udah sembuh. Radit menyeringai sinis. Hebat juga akting kamu. Siapa yang ajarin? Selingkuhan kamu? Bukan selingkuhan. Tapi pengacara, jawabku tenang. Radit tertawa meremehkan. Pengacara? Kamu pikir siapa yang bakal percaya sama orang gila yang punya rekam medis lengkap di RSJ? Hah? Dokter Hendra di sini saksi ahlinya. Kamu itu sakit jiwa, Sekar. Dan hari ini, kamu bakal masuk bangsal isolasi selamanya. Radit berdiri, menarik paksa tanganku. Bawa dia. Paksa masuk mobil. Perintahnya pada dua preman di belakangnya. Suasana kafe mulai riuh. Pengunjung lain mulai berdiri, ketakutan. Tolong. Ada penculikan. Teriakku, tapi bukan dengan nada histeris, melainkan nada tegas untuk menarik perhatian. Diam, bentak Radit. Dia tidak peduli lagi dengan citranya. Amarah dan kepanikan menguasainya. Salah satu preman mencoba meraih lenganku yang satu lagi. Tapi tiba-tiba, sebuah gelas melayang dan pecah tepat di kaki preman itu. Prang! Panji berdiri dari mejanya. Dia melepas topinya. Lepasin tangan lo dari klien gue, atau gue tuntut lo pasal penganiayaan sekarang juga. Suara Panji lantang, menggema di seluruh kafe. Radit menoleh. Siapa lo? Pahlawan kesiangan? Panji Kusuma. Kuasa hukum Ibu Sekar Arum. Panji melangkah maju, memegang ponselnya tinggi-tinggi. Layar ponsel itu menyala merah, tanda sedang merekam siaran langsung. Halo, netizen Indonesia, seru Panji ke arah kamera ponselnya. Sekarang kalian sedang menyaksikan secara live bagaimana seorang suami mencoba menculik istrinya sendiri demi warisan 30 miliar. Wajah Radit pucat pasi saat melihat kamera itu. Dia tahu kekuatan viral. Matikan HP lo, teriak Radit. Ini urusan rumah tangga. Istri gue gila. Dia butuh perawatan.
Gila, potongku. Aku merogoh tas tanganku, mengeluarkan selembar kertas hasil lab Dr. Tio yang sudah dilaminating. Aku mengangkatnya tinggi-tinggi. Ini hasil lab dari forensik independen. Mas, suaraku lantang. Positif arsenik. Positif benzodiazepin. Kamu dan ibumu meracuni aku selama 6 bulan terakhir lewat teh herbal itu kan? Dr. Hendra yang berdiri di samping meja tampak mau pingsan. Kakinya goyah. Omong kosong. Bantah Radit, tapi suaranya bergetar. Itu palsu. Mana buktinya kalau aku yang kasih? Aku tersenyum miring. Dr. Hendra yang kasih tahu. Semua mata tertuju pada Dr. Hendra. Apa? Dr. Hendra terlonjak. Enggak. Bohong. Radit, saya nggak pernah ngomong apa-apa. Oh ya? Aku mengeluarkan HP, menekan tombol play pada rekaman audio yang sudah disiapkan. Suara Dr. Hendra dan Bu Murni membahana lewat speaker Bluetooth yang diam-diam sudah ditaruh Panji di bawah meja. Obat racikan yang ibu kasih ke Radit itu, dosisnya ketinggian. Kalau dia dites darah sekarang, bakal ketahuan ada arsenik. Suara itu jernih. Sangat jernih. Wajah Radit merah padam karena marah. Dia menoleh ke Dr. Hendra dan meninju wajah dokter itu. Buk. Bangsat. Lo ngejebak gue ya dok? Teriak Radit. Dr. Hendra tersungkur, menabrak meja sebelah. Situasi makin kacau. Radit yang sudah kalap kembali menatapku. Matanya gelap. Dia sadar rencananya hancur. Tidak ada warisan. Tidak ada nama baik. Dasar perempuan sialan. Radit menerjang ke arahku, tangannya teracung ingin mencekik. Kalau gue nggak bisa dapat duitnya, mending lo mati sekalian. Pengunjung kafe berteriak histeris. Tapi sebelum tangan Radit menyentuh leherku, suara sirine meraung-raung tepat di depan kafe. Jangan bergerak. Kepolisian. Pintu depan dan pintu belakang kafe didobrak bersamaan. Belasan polisi berseragam lengkap dengan rompi anti peluru menyerbu masuk. Senjata laras panjang teracung. Radit membeku. Tangannya masih menggantung di udara, inci dari leherku. Angkat tangan. Jatuhkan senjata. Tiarap, bentak Kanit Reskrim, teman Panji. 2 preman sewaan Radit langsung tiarap tanpa perlawanan. Mereka tahu bedanya preman kampung dan polisi buser. Dr. Hendra yang masih tersungkur di lantai mengangkat kedua tangannya sambil menangis gemetar. Saya diperas. Saya dipaksa. Saya saksi kunci. Teriak Dr. Hendra histeris, berusaha menyelamatkan diri. Hanya Radit yang masih berdiri kaku. Dia menatapku. Tatapannya bukan lagi marah, tapi kosong. Keangkuhannya runtuh dalam hitungan detik. 2 polisi menyergap Radit, memelintir tangannya ke belakang dan memakaikan borgol. Kle. Raditya Pramana, Anda ditangkap atas tuduhan percobaan pembunuhan berencana, penipuan, dan kekerasan dalam rumah tangga, ucap polisi itu tegas. Saat Radit digiring keluar, dia berpapasan denganku. Aku mencintaimu. Sekar, ini semua ide mama. Aku dipaksa. Bisiknya, air mata buaya mulai keluar. Dia mencoba memainkan kartu terakhirnya, manipulasi emosi. Aku menatapnya dingin. Dulu, air mata itu akan membuatku luluh. Sekarang, aku hanya melihat seorang pengecut. Simpan aktingmu buat hakim. Mas, jawabku datar. Di luar kafe, keributan lain terjadi. Sebuah mobil Alphard hitam di parkiran dikepung polisi. Pintu mobil dibuka paksa. Bu Murni diseret keluar. Wanita sosialita yang biasanya tampil anggun dengan tas Hermes itu, kini meronta-ronta seperti orang kesurupan. Sanggulnya berantakan. Lepaskan saya. Kalian tidak tahu siapa saya? Saya kenal Kapolres. Saya telepon pengacara saya, teriak Bu Murni. Silakan telepon di kantor, Bu, kata polisi yang menggelandangnya. Saat Bu Murni melihatku berdiri di pintu kafe didampingi Panji, dia berhenti meronta sejenak. Matanya melotot penuh kebencian. Anak durhaka. Menantu nggak tahu diri. Udah ditolong, dikasih hidup enak, malah menjebak mertua. Makinya. Aku berjalan mendekat, hanya beberapa langkah di depannya. Hidup enak? Tanyaku pelan tapi menusuk.
Ibu meracuni saya supaya saya jadi mayat hidup. Biar ibu bisa foya-foya pakai uang almarhum bapak saya. Itu bukan menolong, Bu. Itu parasit. Bawa dia, perintah Kanit Reskrim. Bu Murni didorong masuk ke dalam mobil polisi. Radit dimasukkan ke mobil terpisah. Dr. Hendra di mobil lain lagi. Panji menurunkan HP-nya. Live streaming selesai. 20.000 penonton, kata Panji sambil tersenyum puas. Rekor baru buat akun lebih gue. Kasus ini bakal jadi nasional. Kar, mereka nggak bakal bisa nyogok siapa-siapa kali ini. Aku menghela napas panjang. Kakiku terasa lemas, tapi hatiku terasa sangat ringan. Langit Jakarta yang mendung tiba-tiba terasa cerah bagiku. Terima kasih, Ji, ucapku tulus. Sama-sama. Tapi belum selesai. Kita masih harus ke kantor polisi buat BAP. Siap? Siap. Ruang interogasi Polres Jakarta Selatan terasa dingin. Kaca satu arah memisahkan aku dan Panji dari pemandangan menyedihkan di dalam sana. Di ruang satu, Dr. Hendra sedang bernyanyi. Dia menumpahkan segalanya. Tanpa perlu ditekan, dia membeberkan semua bukti chat, bukti transfer bank dari Bu Murni, dan rekaman CCTV di kliniknya saat Radit datang meminta obat keras. Dia menyerahkan semua demi status justice kolaborator, saksi pelaku yang bekerja sama, untuk meringankan hukumannya. Saya punya utang judi, Pak. Bu Murni janji lunasin semua kalau saya mau palsukan rekam medis Sekar jadi skizofrenia. Suara Dr. Hendra terdengar lewat speaker. Radit yang nyiapin dosisnya. Dia nimbang sendiri bubuk arsenik itu. Katanya, biar sedikit-sedikit matinya, jadi kelihatan kayak sakit lambung biasa. Aku memejamkan mata mendengar itu. Radit menimbang racun itu dengan tangannya sendiri. Tangan yang sama yang membelai rambutku setiap malam. Di ruang 2, drama keluarga terjadi. Polisi sengaja mempertemukan Radit dan Bu Murni dalam satu ruangan konfrontasi untuk menguji kesaksian mereka. Hasilnya kacau balau. Ini semua ide Mama, teriak Radit, wajahnya kusut. Mama yang butuh duit buat bayar utang arisan berlian Mama yang miliaran itu. Mama yang suruh aku nikahin Sekar. Aku sebenarnya nggak mau. Dasar anak nggak guna, balas Bu Murni, menampar meja. Kamu yang boros. Kamu yang main perempuan di belakang Sekar. Uang bulanan dari Sekar kamu pakai buat judi saham kan? Jangan nyalahin Mama. Kamu yang nuang racunnya. Tapi Mama yang beli racunnya. Mereka saling tuding, saling bongkar aib. Polisi di dalam ruangan hanya dia mencatat. Membiarkan mereka menghancurkan diri mereka sendiri. Ternyata, fondasi keluarga mereka serapuh itu. Dibangun di atas keserakahan, dan runtuh seketika saat uang itu hilang. Panji menyenggol lenganku pelan. Lihat tuh. Mereka bukan keluarga. Mereka komplotan kriminal yang kebetulan punya hubungan darah. Menyedihkan, gumamku. BAP lo udah lengkap, kata Kanit Reskrim yang masuk ke ruang pengamat. Bukti racun di darah valid. Bukti rekaman valid. Pengakuan Dr. Hendra valid. Plus, video live streaming tadi jadi bukti tak terbantahkan soal niat jahat Radit. Pasal berlapis, Mbak Sekar. Pembunuhan berencana Yungto percobaan. Ancaman maksimal 20 tahun atau seumur hidup. Terima kasih, Pak, kataku. Oh ya, satu lagi, tambah polisi itu. Kami menemukan brankas di rumah Bu Murni. Isinya perhiasan-perhiasan Mbak Sekar yang katanya hilang setahun lalu. Ternyata dicuri mertua sendiri. Aku tertawa getir. Cincin berlian warisan ibuku. Kalung mutiara. Ternyata bukan hilang terselip, tapi dicuri orang dalam. Malam itu, aku keluar dari kantor polisi dengan status baru, korban yang selamat. Aku menolak tawaran Panji untuk menginap di apartemennya lagi. Aku minta diantar ke hotel. Aku butuh waktu sendiri. Aku butuh tidur di kasur yang empuk, tanpa takut tidak bisa bangun lagi esok hari. Sebelum berpisah di lobi hotel, Panji memberikan sebuah amplop coklat. Apa ini? Surat gugatan cerai, kata Panji. Gue udah siapin draftnya. Begitu lo tanda tangan, besok pagi langsung gue daftarin ke pengadilan agama. Dengan bukti pidana ini, prosesnya bakal cepat. Fair stake.
Putusan tanpa kehadiran tergugat. Aku menerima amplop itu. Rasanya lebih berharga daripada surat cinta manapun. Makasih, Pak Pengacara. Senyumku mengembang. Senyum yang asli. Istirahatlah, klien yang terhormat. Besok hidup baru dimulai. 2 bulan kemudian. Sinar matahari pagi terasa hangat di kulitku. Aku berdiri di depan cermin besar di apartemen baruku. Bukan apartemen mewah, tapi nyaman dan, yang paling penting, milikku sendiri, dibeli dengan uangku sendiri. Wajah di cermin itu terlihat berbeda. Pipiku sudah mulai berisi, rona merah alami kembali muncul. Rambut bob pendekku tumbuh rapi. Tidak ada lagi bayangan hitam di bawah mata. Racun itu sudah bersih total dari tubuhku setelah sebulan detoksifikasi intensif. Tok palu hakim minggu lalu sudah meresmikan segalanya. Aku resmi bercerai. Radit dan Bu Murni divonis 18 tahun penjara. Dr. Hendra kena 8 tahun dan pencabutan izin praktik seumur hidup. Aset warisan Bapak sudah cair sepenuhnya ke rekeningku. Hari ini, aku punya satu janji penting. Aku menyetir mobil baruku menuju Rumah Sakit Harapan Bunda. Bukan ke poli jiwa, tapi ke lobi utama. Di sana, di dekat patung selamat datang, seseorang sedang menunggu. Wanita berseragam perawat putih yang rapi. Susanti. Wajahnya yang biasanya judes, hari ini terlihat canggung. Dia memilih ujung seragamnya saat melihatku datang. Mbak Sekar Bu Sekar, sapanya kaku. Aku tersenyum lebar, langsung memeluknya. Susanti kaku sejenak, lalu membalas pelukanku canggung. Nggak usah panggil Bu, panggil Sekar aja. Kamu penyelamat hidupku, Sus, bisikku. Saya cuma lakuin apa yang harus dilakuin. Mbak, saya nggak bisa tidur kalau diam aja lihat Mbak digituin. Jawabnya polos. Aku melepaskan pelukan, lalu menyerahkan sebuah map tebal berwarna biru. Apa ini? Tanya Susanti bingung. Buka aja. Susanti membuka map itu. Matanya membelalak saat membaca isinya. Surat penerimaan di Fakultas Kedokteran Universitas ternama, program ekstensi S1 keperawatan lanjut ke profesi nurse spesialis. Dan bukti pembayaran lunas sampai lulus. Plus, sebuah kunci motor baru. Mbak, ini mahal banget. Tangan Susanti gemetar. Saya nggak bisa terima. Bisa. Dan harus, potongku tegas. Kamu pernah bilang cita-citamu mau sekolah lagi tapi nggak ada biaya karena tulang punggung keluarga kan? Sekarang, tugasmu cuma belajar. Jadilah perawat kepala yang paling galak tapi paling benar di rumah sakit ini. Mata Susanti berkaca-kaca. Si perawat judes itu akhirnya menangis. Makasih banyak, Mbak. Udah, jangan nangis. Nanti dikira aku marahin kamu lagi kayak dulu. Candaku. Setelah berpamitan dengan Susanti, aku melajukan mobil ke tujuan terakhir. Sebuah ruko yang baru direnovasi di Jatinegara. Plang karatan itu sudah hilang. Diganti dengan neon box modern bertuliskan, Kantor Hukum Panji Kusuma, Rekan. Aku masuk. Ruangannya sudah rapi, ber-AC dingin, dan ada resepsionis sungguhan. Tapi bau rokok dan kopi masih samar-samar tercium. Panji keluar dari ruangannya, memakai setelan jas yang pas badan, bukan flanel kedodoran lagi. Dia terlihat tampan. Wih, nyonya besar datang berkunjung. Godanya, mantan nyonya. Sekarang nona independen, koreksiku sambil duduk di sofa tamu yang baru dan empuk. Gimana rasanya bebas? Tanya Panji. Lega. Rasanya kayak baru bisa napas lagi setelah nahan napas 5 tahun. Aku meletakkan sebuah kotak kecil di meja. Ini sukses fee buat lo. Di luar bayaran profesional. Panji membuka kotak itu. Sebuah jam tangan chronograph yang sudah lama dia incar tapi tidak pernah terbeli. Kar, ini. Buat ngingetin waktu, kataku. Waktu itu berharga, Ji. Jangan dibuang buat orang yang salah. Dan makasih, karena lo udah kasih gue waktu kedua buat hidup. Panji tersenyum, menatapku lekat. Ada sorot hangat di matanya yang dulu tidak berani kulihat. Sama-sama. Jadi, nona independen, sekarang rencananya apa? Aku berdiri, berjalan ke jendela, melihat hiruk-pikuk Jakarta di bawah. Dulu kota ini terasa seperti penjara.
Sekarang, terasa seperti taman bermain. Rencananya, aku menoleh ke Panji sambil tersenyum penuh arti. Menulis. Gue mau nulis kisah ini. Biar semua perempuan di luar sana tahu, jangan pernah percaya 100% sama siapapun, kecuali sama diri sendiri. Judulnya apa? Diagnosis palsu. Tama. 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 Tama.